Gajah. Hewan dengan belalai besar ini masih menjadi favorit bagi anak-anak, bahkan orang dewasa. Sosoknya yang gagah sering menjadi objek menggambar. Bahkan Provinsi Lampung sebagai wilayah yang menjadi pusat habitat gajah terbesar di Sumatera, menjadikan gajah sebagai hewan ikonik untuk Provinsi Lampung. Anak-anak, siapa yang suka hewan? Herald suka hewan apa? Hewan gajah, Pak. Badannya gede, gagah, dan kuat, Pak. Binatang gajah itu binatang yang dilindungi dan sekarang sudah mulai punah habitatnya. Mengerti? Siapa sangka gajah kini menjadi salah satu hewan langka di dunia. Provinsi Lampung sebagai satu-satunya tempat bermukimnya gajah terbesar di Pulau Sumatera, kini hanya memiliki sekitar 300 ekor saja. Ini disebabkan adanya pengurangan lahan hutan Waikambas yang menjadi habitat gajah untuk perkebunan industri, ladang dan persawahan, pemukiman penduduk, serta pembalakan liar yang masih sering terjadi. Ketika musim kemarau tiba, tidak jarang hutan Waikambas mengalami kebakaran hebat karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, banyak kelompok gajah yang keluar dari hutan untuk mencari makanan. Tidak tanggung-tanggung. Biasanya kelompok gajah yang keluar hutan berjumlah puluhan ekor. Sewaktu saya kecil sampai sekarang itu keluar terus. Apalagi ini mulai musim tanam. Jadi gajah setiap malam itu keluar terus. Kalau keluar itu nggak tanggung-tanggung. Ada nyampe 50 ekor. Paling sedikit itu 8 ekor. Kelompok-kelompok gajah ini menyeberangi sungai yang menjadi pembatas antara hutan Waikambas dan ladang atau persawahan milik warga. Tidak jarang pula memasuki pemukiman penduduk. Lewat Pak Beran ya, kalau nunggu sing pas meduke pas Buka Yuwono. Ya, Bro. Masuk awas Bandung. Jiro lupat mo, apa itu? Alah, Tercatat ratusan hektar tanaman pangan milik warga ludes terinjak-injak oleh hewan yang memiliki bobot rata-rata 2 ton ini. Sering masuknya gajah ke wilayah ladang dan persawahan milik warga di sekitaran desa-desa penyangga, menimbulkan konflik berkepanjangan dan tidak kunjung usai. Pira rombongannya? Sekitar 30-an lebih tuh ini. Iya. Nasi mambengi rombongan. Apa sih masih video? 30. Iki mau pira? Nah iki mang ora sing kita mang 5. Sing ketok niki mah jelas koyone 8. Lek 10 sing ketok. Kalau gajah keluar itu
banyak sekali dan menimbulkan kerusakan yang luar biasa, baik singkong, jagung, padi. Kalau dikalkulasi dalam bentuk jumlah kerugian bisa mencapai miliaran. Perusahaan masalah gajah lho Pak. Sedangkan gajah purang-purang gak ganti rugi nih. Lah kepiye meneh lho? Ini Aku apa? udah nak bojo. Tungguan. Tanamannya apa Mas? Tanamannya? Dulu jagung, Jagung. telung prapat habis. Tercatat dari tahun 70-an hingga sekarang. Akibatnya, korban meninggal atau luka-luka berjatuhan, Belakang mana, Pak? baik dari pihak gajah maupun manusia. Lari langsung ditumbur langsung saya jatuh, saya pura-pura pingsan. Terluka? Ya terluka, Ada bekas ini lukanya kena di kaki, kena kaki atau gading? kena gading itu ya, gadingnya di sini di kaki ini nancap ya. Ngambil rumput ke hutan, terus kayak gitu papakan gajah itu, entah diapain udah nggak tahu udah meninggal. Tahuan sampai jam 1-an dicariin, kok udah siang belum pulang gitu. Pagi, dan badannya katanya diinjek-injek itu. Ini adalah konflik yang tidak lazim terjadi. Bagi gajah, inilah cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Dan bagi manusia, gajah merupakan hama yang kalau tidak dibasmi akan menghilangkan kebutuhan pokok mereka, yaitu makanan dan berdampak kelaparan. Lah wong dalu lah sing wangsul lah. Pak men bunga-bunga. Aduh, kelompok yang gini. Lah nggih. Kan nek medal ngono terus calling-callingan ngoten nggih. Iya, saling informasi. Aduh. Iki nang kene kan ya kancane nang kene enak ati ya. Saling membantu lah nggih. Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam untuk menanggulangi permasalahan konflik ini. Kanal dan tanggul yang berfungsi sebagai pembatas antara kawasan hutan dan wilayah pemukiman sudah dibangun, meskipun belum seluruhnya. Selain itu juga dibentuk tim penanggulangan gajah. Kami tim RU di sini melakukan tugasnya untuk melakukan penanganan konflik antara gajah dan manusia. Di mana penanganan konflik tersebut kita lakukan ada dua cara, yaitu deteksi dini keberadaan rombongan gajah-gajah liar. Yang kedua, dilakukannya pemblokadean atau penjagaan di sekitar pinggiran kawasan Taman Nasional. Sebenarnya masyarakat ini masih kurang sadar terhadap adanya kegiatan kita. Masyarakat masih menganggap bahwa kegiatan penanganan konflik ini, penjagaan ini tugas penuh dari tim kita. Sedangkan tim kita RU ini jumlahnya cuman beberapa personil, kurang lebih ada 11 personil. Itu aja kalau kita bagi, ada yang libur, kita cuma 8 orang untuk yang di camp aja yang bergerak gitu. Adalah ERU atau Elephant Response Unit yang bertugas menghalau gajah yang ingin keluar dari kawasan hutan. Lahirnya ERU tidak serta-merta mengurangi keluarnya gajah dari kawasan hutan Waikambas, malah menimbulkan paradigma baru.
Gajah plus Eru versus petani. Warga desa Tegalioso yang berbatasan langsung dengan Taman Waikambas itu menghubungin kita, mohon bantuan karena gajah-gajah liar itu mulai masuk ke pemukiman warga. Rekan-rekan sekalian, kalau ada warga yang menghubungi, kita harus gerak cepat. Tujuan kita mengamankan warga agar tidak terjadi korban. Selanjutnya kita mengamankan warga juga agar jangan sampai melakukan tindakan anarkis. Selanjutnya kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu polisi hutan dan rekan-rekan kita dari TNI dan kecamatan, agar kita bersinergis untuk menangani gajah tersebut. Siap rekan-rekannya? Kejadian gajah liar yang masuk dari kawasan hutan lindung kawasan Taman Nasional Waikambas Lampung Timur ini ya masuk ke desa Tegalioso, Kecamatan Purbolinggo, di mana Kecamatan Purbolinggo ini menjadi salah satu desa penyangga hutan tersebut. Ya, kami menjadi perhatian khusus. Ya, perhatian khusus ini di mana kami selaku pihak kepolisian, yaitu kami berusaha mengamankan wilayah dan mengamankan warga masyarakat, terutama masyarakat yang akan menjadi korban gajah liar tersebut, dan juga mengamankan masyarakat yang mungkin emosi yang akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap gajah yang termasuk hewan lindung. Bagi Polsek Purbolinggo, konflik berkepanjangan antara gajah dan manusia menjadi salah satu tugas pokok yang ditangani secara serius. Jatuhnya korban dari pihak gajah maupun warga di sekitaran desa penyangga hutan Waikambas menjadi faktor utama pihak Polsek untuk terus berkoordinasi dengan Eru dan juga warga. Beda sama yang di selatan, di selatan di Wajepara sana. Banyak sekali celah gajah liar untuk masuk ke area peladang masyarakat juga. Akses tempatnya nggak bisa kita tembak lurus, kita harus melambung ke sana ke sini. Kalau misalnya ada gajah masuk, ada gajah liar itu, yang itu. Yang jelas tujuan kami mengurangi, bukan menghilangkan konflik, menekan seminim mungkin. Kita di luar punya tim juga. Kalau di wilayah Tegalioso ada 3 orang. Kalau itu dia menunggu di luar untuk memblok supaya gajah jangan sampai keluar. Itu kalau mereka mampu kita bantu. Itu orang aja sama gajah juga di sana? Orang aja. Membloknya gimana? Kita tungguin di pinggir-pinggir lintasan gajah yang mana keluar. Merchant ini kan udah berapa tahun kita pakai itu terus. Jadi dia merasa yang jelas nggak merasa tersakiti. Dan itu dia balik lagi. Selama ini Polsek Purbolinggo Lampung Timur sudah banyak sekali koordinasi dengan ERU, Elephant Response Unit, yaitu yang ada di kawasan Taman Nasional Waikambas ini. Ya, kami mulai dari patroli bersama untuk menangkal gajah liar yang masuk ke dalam
pemukiman warga. Selanjutnya kami juga membantu tim RU juga sama-sama melindungi kawasan Taman Nasional Waikambas tersebut. Iya, jalur sana. Iya, nggak suruh seorang kamu. Dari sana ke sana. Gajah ngejar Melayu nih kami, mencolot langsung. Lokasi nggak ada, cuma bau tai gajahnya ada. Berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan, Polsek Purbolinggo, Lampung Timur mendapatkan bahwa semenjak terbentuknya tim Elephant Response Unit di Lampung Timur ini, masyarakat menganggap bahwa tim RU ini melindungi gajah-gajah liar tersebut. Padahal tim RU ini tugasnya untuk mengusir gajah-gajah liar tersebut kembali ke habitatnya yang ada di kawasan hutan lindung. Jadi kami dari pihak kepolisian, kalau sumpahnya terjadi adanya gajah masuk ke lingkungan pemukiman warga, yang kami khawatirkan dan kami hindarkan itu jangan sampai masyarakat setempat itu menghakimi tim Elephant Response Unit tersebut. Sampai pernah kejar gajah? Kejar sampai mati kalau nggak ada kali. Sampai jebur kali nih, Pak. Kali. Lompat. Barangnya sing hilang nangis. Makanya anak ngani Rene punya tamu, aku sudah wedi. Kalau gajah sekali ngeliat orang langsung ngejar. Sekarang nggak kayak dulu. Takut. Kena senter. Takut. Jadi gini, kami dari Polsek Purbolinggo ini kami menengahi juga ya Koramil, kecamatan juga, Polres juga, biar sama-sama kita biar nggak ada korban jiwa. Yang penting kita harus tetap sabar. Jadi dari pihak kami sama Polbud sama TNI nanti tetap membantu bagaimana caranya gajah itu balik lagi ke habitatnya, nggak masuk lagi. Kami selalu mensosialisasikan dan memberitahukan kepada warga setempat bahwa gajah ini merupakan hewan yang dilindungi, yang harus kita lestarikan. Jangan sampai kalau gajah liar masuk, kita emosi dan melakukan hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Selanjutnya kami memberitahukan kepada warga setempat bahwa sebenarnya tim Elephant Response Unit ini memang tujuannya membantu masyarakat setempat dalam menanggulangi dan mengusir gajah-gajah liar yang masuk ke dalam kawasan pemukiman warga. Gajah adalah salah satu hewan lindung yang harus dijaga keberadaannya agar tidak punah. Tetapi sayang, konflik panjang yang belum kunjung usai ini memusnahkan hampir sebagian populasi gajah di kawasan hutan Waikambas. Warga seringkali menggunakan senjata angin dalam melakukan penghalauan gajah yang memasuki wilayah pertanian. Gimana nih Pak ini? Kalau gajah itu sekarang udah nggak takut sama mercon. Memang dulu takut sama mercon. Sekarang semakin lama semakin tahu dia nggak takut sama mercon. Kalau pakai senjata gejruk ini biasanya agak bau senjatanya aja dia udah nggak takut gitu lah intinya. Tapi seperti ini sangat membahayakan, Mas. Ya perlu diketahui, ini kan kalibernya udah diperbesar, dikatakan ini melukai, bahkan bisa membunuh. Ya mungkin acuan kita pertama ke gajah, tapi kalau misalnya itu mengenai pawang atau warga yang lain kan itu menimbulkan masalah. Jadi gini Mas,
Yang namanya kita menggunakan senjata ini, Mas, yang ditakutkan tadi, kalau nggak kena gajah, kena manusia. Walaupun ini belum ada undang-undangnya, jadi tidak bisa dilakukan penyitaan. Tapi kalau bisa jangan digunakan, Mas. Kita gunakan untuk yang lain, jangan gunakan untuk mengusir gajah. Upaya warga melakukan pengusiran dengan senjata angin tentu saja akan menjadi sebuah kasus kriminal, apapun alasannya. Yang penting Pak, nggak keluar. Aman nggak keluar gitu aja. Nah, masalah gajah ini kan masalah yang susah, Bapak bilang tadi kan gitu kan. Bagaimana caranya gajah itu nggak keluar gitu aja? Bagaimana caranya gitu aja? Mau berdikari dalam hal pertanian, orang-orang udah memeng Pak, udah males kan. Artinya tani yang serius, kita tanam sayur, kita tanam padi yang bagus, udah males. Karena apa? Nanti dimakan gajah. Selain dimakan gajah, kita kerja siang malam Pak, nggak sesuai. Nah, kami menghimbau dari Polsek Purbolinggo Lampung Timur juga, kalau misalnya ada gajah, terus ada pihak dari polisi hutan atau mungkin dari kecamatan atau mungkin dari TNI termasuk kami, nanti kita tetap kepala dingin, jangan emosi. Nanti kita sama-sama di sini, nanti ada yang emosi malah timbul tindak pidana lainnya gitu, jangan sampai gitu kan. Selain upaya pencegahan terjadinya tindak pidana, Polsek Purbolinggo secara aktif mengkampanyekan pentingnya menjaga keberadaan gajah sebagai hewan yang harus dilindungi. Lebih baik mencegah daripada terjadi. Upaya pembentukan relawan pengamanan di tiap-tiap desa penyangga mungkin menjadi langkah awal dalam mengatasi konflik. Siapa saja mungkin tidak mau terlibat dalam konflik yang tidak lazim ini. Tetapi bagi warga desa penyangga kawasan hutan Waikambas, ini benar-benar nyata. Penanganan serius pemerintah dalam mengakhiri konflik ini harus segera direalisasi. Harapan kami, semoga pembangunan kanal dan tanggul di Kecamatan Purbolinggo untuk menghalangi gajah liar yang masuk ke dalam pemukiman warga agar terrealisasi dengan merata secara baik. Dan di samping itu kami berharap jika sudah terbangun, warga dapat melaksanakan bercocok tanam dengan aman dan tidak tertekan sehingga penghasilan mereka dapat maksimal. Sungguh ironis memang, hewan yang menjadi ikonik Provinsi Lampung, bahkan salah satu hewan yang menjadi kebanggaan negeri ini, harus menjadi musuh bebuyutan oleh masyarakatnya sendiri.